Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kerukunan. Semangat pagi. Sobat pelatihan, masih semangat kan? Kembali bersama saya, Suryadi. Pada video sebelumnya, kita telah menyelesaikan pembahasan mengenai langkah-langkah pembuatan media penyuluhan berbasis Android. Dari tahap persiapan sampai dengan pemanfaatan PowerPoint. Kali ini, kita akan mempelajari langkah pengerjaan berikutnya, yaitu bekerja pada aplikasi iSpring dan website to APK Builder. Sebelumnya telah disampaikan bahwa aplikasi iSpring berguna untuk melakukan pengaturan lanjutan terkait user interface di Android, mengatur perpindahan halaman, serta mengkonversi atau mempublish file PPTX menjadi file HTML. Nah, menurut sobat pelatihan, mengapa kita harus mengkonversi file PPTX menjadi file HTML? Ya, tepat sekali. File APK tidak bisa langsung dibuat dari file PPTX, akan tetapi dibuat melalui konversi dari file bertipe HTML terlebih dahulu. Sobat pelatihan yang berbahagia, di iSpring kita akan memanfaatkan 3 fitur, yaitu Player, Slide Properties, serta Publish. Sobat pelatihan, silahkan membuka menu iSpring pada PowerPoint, kemudian lakukan pengaturan pada Player. Pengaturan Player dilakukan untuk mengatur model tampilan pengguna atau user interface di Android. Pengaturan Player yang pertama dilakukan pada Select Player. Untuk latihan kita kali ini, pilih No Player, kemudian klik Apply and Close. Pengaturan player berikutnya dilakukan pada jendela Navigation. Pada pilihan On Restart, pilih Always Start Over. Pengaturan ini bertujuan agar media kita selalu menampilkan slide pembuka sebagai tampilan awal ketika dijalankan. Selanjutnya, jangan lupa untuk Apply and Close. Sobat pelatihan yang berbahagia, fitur kedua yang kita manfaatkan di iSpring adalah Slide Properties. Fitur ini berguna untuk memberikan pengaturan pada setiap slide yang ada. Di sini, kita akan fokus pada pengaturan kolom branching. Mari perhatikan setelan awal kolom branching tersebut. Setiap slide memiliki pengaturan branching default. Settingan ini akan membuat slide tersebut dapat ditransisikan ke slide lain dengan cara mengusap atau swiping layar HP Android pengguna, baik dari arah kanan ke kiri atau sebaliknya. Untuk mengubah settingan default ini, silakan klik pada tulisan default tersebut. Settingan branching non hanya untuk backward, berarti usapan layar dari kiri ke kanan tidak akan mentransisikan slide. Sebaliknya, settingan branching non hanya untuk forward, berarti usapan layar Android dari kanan ke kiri tidak akan menyebabkan slide bertransisi ke slide lain. Maka, sobat pelatihan perlu memperhatikan desain alur yang telah dirancang untuk mengatur branching ini. Perhatikan slide-slide yang bisa di-swipe, baik swipe 2 arah ataupun swipe 1 arah. Serta tentukan juga slide yang hanya bisa ditransisikan hanya melalui tombol atau teks. Serta perhatikan juga slide yang hanya bisa ditransisikan melalui tombol atau teks. Khusus slide yang hanya bisa ditransisikan melalui tombol atau teks tersebut, branchingnya disetting menjadi non untuk forward dan non untuk backward. Sobat pelatihan yang berbahagia, fitur ketiga yang digunakan di iSpring adalah fitur Publish. Fitur ini akan membuat file PowerPoint kita berikut settingan iSpring-nya
tersimpan dalam format HTML. Format ini membuat media kita ini juga dapat disajikan dalam tampilan web. Untuk langkah pengerjaannya, dari menu iSpring, pilih fitur Publish. Pada kotak Project Name, berikan nama project HTML yang kita inginkan. Selanjutnya, tentukan folder penyimpanan file HTML tersebut. Pilih format HTML5, selanjutnya klik Publish. Setelah proses Publish selesai, silakan cek folder penyimpanan yang kita tentukan tadi. Akan ada sebuah folder dengan nama sesuai nama project yang kita tentukan, ditambah dengan kata-kata dalam kurung Published. Jika kita lihat isi folder Publish tersebut, ada sebuah file HTML dengan nama index. Sebelum melakukan pengerjaan pada aplikasi berikutnya, silahkan jalankan file index tersebut pada laptop Sobat Pelatihan. Uji cobakan media yang telah dihasilkan. Lakukan pemeriksaan kembali apakah media tersebut sudah sesuai, baik dari sisi tampilan, sisi konten, alur-alur slide, serta ketepatan tombol-tombol atau teks perpindahan slide, termasuk ketepatan slide ekspresi jawaban dari slide pertanyaan kuis. Jika ditemukan masih ada yang belum sesuai, silakan Sobat Pelatihan lakukan perbaikan. Kemudian lakukan publish ulang ke format HTML dengan memberikan nama yang baru. Bagaimana Sobat Pelatihan? Mudah kan? Alhamdulillah. Saya yakin Sobat Pelatihan dapat dengan mudah memahami bahasan ini. Baiklah, sekarang mari kita lanjutkan ke aplikasi terakhir, yaitu website to APK Builder. Tetap semangat ya. Sobat Pelatihan yang berbahagia. Pada aplikasi ini, kita akan mengkonversi file index HTML menjadi file bertipe APK agar kemudian bisa diinstal di Android. Sebelumnya, pastikan kembali bahwa media penyuluhan dengan versi HTML telah sesuai, agar kita tidak perlu melakukan proses konversi ini berulang-ulang. Silakan jalankan aplikasi website to APK Builder Pro yang telah diinstal di laptop kita. Jangan lupa untuk mengaktifkan jaringan internet. Selanjutnya, kita tinggal mengisi atau menceklis kotak-kotak dialog yang tersedia. Pada pilihan website type to convert, kita pilih local HTML website. Berikutnya, kotak app title diisi dengan nama aplikasi yang diinginkan. Output directory diisi dengan folder penyimpanan file APK di laptop kita. Lakukan pencarian folder dengan klik tombol change. Sekarang kita bergerak ke kanan. Change icon diklik jika kita ingin mengganti icon aplikasi yang tampil nantinya di Android. Tentunya kita harus memiliki file gambar icon tersebut terlebih dahulu. Selanjutnya, customize app permission dilakukan untuk menyetel izin akses aplikasi. Kotak app exit text diisi dengan pesan konfirmasi yang akan muncul ketika pengguna akan keluar dari aplikasi. Selanjutnya, directory of local website diisi dengan cara mengklik choose folder. Kemudian, selanjutnya, directory of local website diisi dengan mengklik choose folder. Kemudian, cari folder published hasil konversi iSpring pada proses sebelumnya.
Berikutnya, Customize Material Color Scheme. Itu berisi warna pita yang akan tampil ketika media ini dijalankan. Selanjutnya bergerak kita ke kanan. Duration berfungsi menentukan lama waktu tampilnya slide cover secara otomatis. Berikutnya, pilihan custom dipilih jika kita ingin mengganti tampilan cover dengan gambar yang kita inginkan. Untuk melakukannya, silahkan sobat pelatihan siapkan dulu sebuah gambar dengan ukuran yang sama dengan slide PowerPoint kita sebelumnya. Atau, sobat pelatihan silahkan kelola gambar dulu melalui slide PowerPoint dengan ukuran yang sama, kemudian save as dengan tipe JPG atau PNG. Untuk memasang gambar tersebut, kemudian panggil file gambar melalui tombol Browse. Berikutnya, pilih salah satu opsi Progress Wheel untuk memberikan kita pilihan mengenai pola tampilan loading yang akan muncul. Selanjutnya, silahkan pilih fitur Extras sesuai dengan kebutuhan kita. Saya yakin sobat pelatihan dapat memahami fungsi masing-masingnya. Terakhir, klik Build Android APK untuk menghasilkan sebuah file APK. Jika proses telah selesai, silakan sobat pelatihan cek folder pada output directory yang telah sobat pelatihan tentukan. Akan muncul sebuah file berekstensi APK dengan nama sesuai nama project yang kita berikan. Dengan demikian, berarti tahap pengerjaan pada aplikasi telah selesai kita lakukan. Sobat pelatihan yang berbahagia, untuk tahap instalasi, tahap yang ketiga, silahkan kirimkan file APK tersebut ke para jamaah kelompok binaan sobat masing-masing, bisa melalui media sosial. Kemudian install file tersebut di HP Android masing-masing. Media penyuluhan ini nantinya akan terpasang di HP Android dengan icon dan nama yang telah kita tentukan. Selanjutnya, media ini dapat dijalankan secara offline. Sekian materi pembuatan media penyuluhan berbasis Android ini. Semoga sobat pelatihan dapat memahaminya, mempraktekkan, dan memanfaatkannya dalam pelaksanaan tugas penyuluhan sehari-hari. Untuk penguatan, sobat pelatihan dapat mengunduh bahan-bahan yang disediakan. Tetap semangat dan jadilah bagian dari pengembangan SDM Kementerian Agama. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar mandiri, pintar bersama.